Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dynamic routing. Nah, apa itu dynamic routing? Dynamic routing adalah proses pengambilan keputusan routing yang adaptif dan dinamis dalam jaringan komputer. Nah, dalam dynamic routing, router secara berkala bertukar informasi tentang topologi jaringan dan rute yang tersedia. Untuk menemukan jalur yang optimal. Secara garis besar, dynamic routing dapat kita artikan seperti itu. Baik. Nah, kemudian ada prinsip dasar dynamic routing. Yang pertama itu adalah pertukaran informasi rute. Yang kedua itu adalah algoritma routing. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir, yang keempat, optimalisasi rute. Yang pertama adalah pertukaran informasi rute. Router secara berkala bertukar informasi routing melalui protokol khusus. Kemudian yang kedua, algoritma routing. Router menggunakan algoritma routing untuk menghitung jalur terbaik berdasarkan metrik seperti jarak, bandwidth, dan hop count ya. Hop count itu adalah jumlah perangkat perantara yang terdapat pada router yang harus dilewati antara sumber dan tujuannya ya. Jadi ada perangkat lagi. Kemudian yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Dynamic routing sendiri memungkinkan jaringan untuk beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan di dalam topologi jaringan. Kemudian yang terakhir adalah optimalisasi rute. Dynamic routing membantu mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan meningkatkan kinerja sebuah jaringan. Kemudian lanjut, keuntungan menggunakan dynamic routing. Yang pertama itu ketersediaannya yang tinggi, di mana dynamic routing membantu meningkatkan ketersediaan jaringan dengan menyediakan jalur alternatif jika terjadi sebuah kegagalan. Misalnya ada down, sebuah jaringan komputer ada down atau terputus koneksinya, dan fungsinya dynamic routing dia mengalihkan ke jalur internet yang baik, yang tidak terjadi kegagalan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi bandwidth. Dynamic routing membantu mengoptimalkan penggunaan bandwidth dengan memilih jalur terpendek dan tercepat. Jadi dia mencari jalan untuk yang jalurnya yang cepat dan yang paling dekat. Kemudian yang ketiga adalah manajemen jaringan yang mudah, di mana dynamic routing memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola jaringan dengan mudah tanpa perlu melakukan konfigurasi secara manual. Biasanya sudah berbasis web ya. Nah, ini contohnya di Cisco atau di Mikrotik. Kemudian lanjut kita ke jenis-jenis protokol dynamic routing. Yang pertama itu protokolnya adalah Routing Information Protocol atau RIP. Artinya adalah deskripsinya protokol jarak vektor yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Kemudian ada OSPF, Open Source Path First, yang artinya di sini dijelaskan protokol keadaan link yang lebih kompleks dan efisien daripada RIP tadi ya, yang pertama. Kemudian yang terakhir adalah BGP, Border Gateway Protocol, di mana protokol yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar autonomous system. Autonomous system ini adalah bisa diartikan kelompok yang terdiri dari satu atau lebih IP prefix. Kemudian lanjut, ini adalah Routing Information Protocol atau RIP tadi ya. Yang pertama, prinsip kerjanya RIP itu menggunakan algoritma jarak vektor untuk menghitung jarak ke jaringan tujuan. Terus RIP itu bekerja dengan mengirimkan informasi routing ke semua router tetangga ya. Jadi dia ada komunikasi antara router-router di sebelahnya. Itu adalah prinsip kerjanya. Kemudian keuntungan RIP ini, yang pertama mudah diimplementasikan dan dikonfigurasi. Terus yang kedua itu RIP cocok untuk jaringan kecil dan sederhana.
Kemudian kekurangannya itu yang pertama memiliki skala keterbatasan dan dapat mengalami loop routing, jadi berulang, routingnya itu berulang-ulang. Kemudian yang kekurangan yang kedua, tidak mendukung autentikasi sehingga rentan terhadap sebuah serangan. Terus kita membahas tentang OSPF ya, Open Source Path Force. Nah, artinya di sini adalah sebuah protokol routing otomatis, atau otomatis itu adalah dynamic routing, yang mampu menjaga, mengatur dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Ya, dia ada, jadi misalnya di sebuah jaringan atau network itu ada perubahan, dia secara dinamis menyesuaikan. Kemudian pada OSPF ini dikenal sebuah istilah autonomous system, gitu ya. Ini tadi ya yang saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi pengaturan network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Oke, yang pertama itu kita terbagi lagi ya, OSPF ini yang pertama algoritma keadaan link ya, dimana OSPF ini menggunakan algoritma keadaan link untuk menghitung jalur terpendek berdasarkan biaya. Kemudian ada yang kedua, ada hierarki area, dimana OSPF ini mendukung hierarki area untuk mengelola jaringan dalam skala yang besar. Kemudian yang ketiga ada autentikasi, di mana OSPF ini mendukung autentikasi untuk mencegah serangan. Jadi dia ada autentikasi dulu ya. Terus yang terakhir ada stabilitas. Jadi OSPF ini lebih stabil ya daripada RIP tadi dan kurang rentan terhadap loop routing. Oke, lanjut, ini untuk yang dynamic routing kita bahas untuk sederhana aja, untuk dasarnya aja. Untuk kedepannya kita bisa explore lagi lebih banyak. Kemudian kita membahas tentang Border Gateway Protocol atau BGP ya. Secara garis besar itu BGP ini adalah salah satu jenis protokol routing yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antar autonomous system. Tadi ya yang di slide yang sebelumnya sudah dijelaskan itu tadi. Autonomous system itu atau disingkat AS ya, adalah suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih IP prefix yang terkoneksi yang dijalankan oleh satu atau lebih operator jaringan di bawah satu kebijakan routing yang didefinisikan dengan jelas. Ya, di dalam BGP ini ada terbagi tiga ya. Yang pertama dari AS tadi, Autonomous System, digunakan untuk pertukaran informasi routing antar autonomous system tadi ya. Terus yang kedua itu pencarian rute terbaik, di mana BGP mencari rute terbaik berdasarkan kebijakan router yang didefinisikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, interkoneksi jaringan. BGP sendiri memungkinkan interkoneksi jaringan yang lebih besar dan kompleks, jadi lebih luas untuk BGP. Ini implementasi dynamic routingnya ya, agak ketutup sedikit. Yang pertama itu kita konfigurasi routernya ya, konfigurasi router dengan protokol dynamic routing yang dipilih. Kemudian yang kedua, pemilihan metrik ya, kita tentukan metrik yang akan digunakan untuk menghitung jalur optimalnya. Yang ketiga, pembuatan kebijakan routing, di mana kita bisa menentukan kebijakan routing untuk mengontrol lalu lintas jaringan. Kemudian yang keempat, pemantauan dan perawatan. Tantangan dan pertimbangan dalam dynamic routing ya. Yang pertama itu kompleksitas ya. Terus yang kedua adalah keamanan, yang ketiga adalah performa.
kompleksitas sendiri itu implementasi dan konfigurasi dynamic routing yang biasanya bisa kompleks ya. Terus yang keamanannya, dynamic routing bisa menjadi target serangan keamanan. Biasanya serangannya itu biasanya dari DDoS ya, serangan DDoS. Kemudian performanya, dynamic routing bisa mempengaruhi performa jaringan jika tidak dikonfigurasi dengan baik dan benar. Sedikit ini ya tentang dynamic routing. Nah, dari paparan yang saya jelaskan tadi, kesimpulan dan masa depan dynamic routing ini ya merupakan teknologi penting yang memungkinkan jaringan untuk beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan topologi jaringan. Ya, di mana dynamic routing terus berkembang dengan fitur-fitur baru ya dan peningkatan kinerja. Jadi di masa depan dynamic routing diharapkan dapat memainkan peran penting dalam jaringan yang lebih kompleks dan terdistribusi. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin besok saya akan upload lagi satu materi ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung via WA dengan saya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.